Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukran walakal manu fadlan. Wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan. Wa anta lam tasal lidzalika ahlan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a sunnatahu bil huda amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, wabil khusus ahinal mahbub Kiai Haji Syahari, guru kita bersama, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dibarokahkan umurnya, dan seluruh santri-santrinya dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada aparatur pemerintah, kepada Bapak Bupati yang berada di rumahnya, yang jelas tak datang Bupati, kepada kepala desa, insya Allah kalau kepala desa hadir ya, yang kami hormati, hadirin wal hadirat, muhibbin wal muhibbat, pecinta-pecinta ilmu, pecinta-pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, yakni bulan Rajab, syahrullah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah takdirkan kita semua berkumpul di majlis yang mulia, yakni majlisul ilmi wa dzikri, sebagai bentuk kecintaan kita, kerinduan kita kepada ilmu, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpul-kumpul kita di malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad yang mulia hidupnya, yang barokah hidupnya dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat ma'assalam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua senantiasa mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para muhibbin wal muhibbat rahimakumullah, tidak ada tempat yang paling mulia ketika tempat itu disebut-sebut nama Allah, disebut-sebut nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling mulia adalah majlis-majlis ilmu, karena majlis ilmu ini adalah warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak meninggalkan harta,
Nabi dan meninggalkan tahta, tapi Nabi mewariskan kita dengan ilmu. Barang siapa yang datang ke majelis ilmu, berarti mereka mendapatkan warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulianya majelis ilmu itu sampai Nabi menyampaikan, man syara aliman faka'annama syarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fit dunya wa man jalasani fit dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Nabi sampaikan dari cintanya kepada kita semua, walaupun kita tidak hidup di masa Nabi Muhammad, 1400 tahun yang lalu Nabi meninggalkan kita, tapi Nabi memberikan kabar gembira untuk kita semua. Nabi menyampaikan yang pertama, man syara aliman faka'annama syarani. Yang pertama, barang siapa yang datang kepada orang-orang alim, maka seperti mereka datang kepadaku, kata Nabi besar Muhammad SAW. Di sini yang jelas banyak orang alim. Di sini ada Kiai Haji Sahri, ada para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang kami tidak sebut namanya. Ketika kita datang kepada orang alim, berarti sama kita datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang berjabat tangan dengan orang alim, sesalaman sareng orang-orang alim, sampeyan salaman sareng Kiai Haji Sahri, neka pada bi salaman sareng Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan senengnya kita bisa menyentuh tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat kita menyentuh para alim ulama. Maka dari itu beruntunglah kita, walaupun kita tidak bisa berjabat tangan dengan Nabi, tapi kita masih diberi kesempatan bisa berjabat tangan dengan para alim ulama, pengganti penerus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayangnya para hadirin, orang nikah mensalaman ke kiai, nikah belak nam dia. Kurai salaman to ilik boleh kita potong tangan kiai ini ya. Sampian mensalaman ke Kiai Haji Muhammad Sahri ini ya. Salaman pabiknya habis boleh ya. Salaman pas beda sekresekam. Kumpul etal potong tangan kiai, boleh kita potong. Ada sekresekna nikah ke orang barokah dan ya. Sebarokah si banyak nikah salaman di kiai tapi beda sekresekna wa inkola senajan sekolah walaupun pian diobeng cuman 20.000, 30.000, 10.000, 50.000 penyabis ke Kiai Muhammad Sahri ini. Barang siapa yang menyenangkan ulama, berarti sama membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Elaten dia, terutama orang Madura. Mon orang Madura ini tak pelit kan. Senengnya habis ke kiai. Makanya audina orang Madura ini barokah ke piamin ya robbal alamin. Anapa? Sebab cinta ke ulama ini. Orang Madura ini ciri-ciri nah. Mon salaman sareng kiai pasti beda sekresek nah. Mun salaman ada sekresnya berarti beda Madura. Lopanya bisa berarti. Pada lopanya bisa. Jadi sambian mun salaman bi kiai cuy terpotol tangan. Rahasia di balik itu ketika kita bersedekah kepada kiai, kepada ulama, kemudian kita salaman, membunga ke kiai, meseneng ke kiai, berarti membunga di Gusti Kanjeng Nabi. Bayangkan para dulu. Ketika uang sampean yang disodakokan itu dimakan oleh kiai, kemudian kiai itu sehat, kemudian kiai itu ibadah, mereka sholat malam, mereka ngajar santri. Bayangkan barokahnya sampean yang telah keluar dari barokahnya ulama, dari barokahnya kiai, sebab oleh barokahnya sampean sodako dek kiai.
Ini keuntungannya kan. Tapi sebaliknya kan, kalau sampean cuman salaman bi kiai telpotel tok dan kiai na sesadan tangan na sake abojeng tak pate hoso ngajar santri tak pate hoso sampean tak oleh barokah na sampean sekolah sarah barokah na mun oleh barokah mun salaman bi kiai pak keluar sekresek nekus syarat. Terakhir, wa man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya. Barang siapa yang duduk dengan orang alim, sampean sekarang duduk dengan Kiai Haji Muhammad Sahri, kita duduk dengan para ustadz, duduk dengan para kiai-kiai, sama dengan duduk dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia waktu Nabi hidup. Wa man jalasani fi dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk dengan Nabi di dunia, nanti akan didudukkan dengan Nabi di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan duduk kita semua ini dengan orang-orang alim, duduk kita dengan Kiai Muhammad Sahri, duduk kita dengan para ustadz-ustadz ini, sehingga jadi wasilah kita duduk bersama Nabi besar Muhammad SAW nanti di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad. Tore sareng-sareng mau selawat sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa dharaqi atfatayagi ratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasul. Ya Rasulullah isfa'lana ya Habibullah nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min hafim aminu ya Rasulullah isfa'lana ya Habibullah Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan lewat kita mencintai ulama sehingga kita sambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa mencintai ulama berarti sama mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, barang siapa yang membenci ulama berarti membenci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita berdoa kepada Allah sebagaimana doa Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi.
dalam kitabnya Situ Duror, beliau berdoa, wahdina nahaja sabili kaibihi nus'at wa nursat rabbi balighna bijahi bijiwari khaira mak'at. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan nabimu ya Allah, kami beserta anak cucu kami ya Allah, kami beserta para santri-santri kami ya Allah, kami beserta masyarakat kami ya Allah, untuk selalu ya Allah mendapatkan bimbingan nabimu ya Allah, kaibihi nus'at wa nursat, agar kami semua menjadi orang yang bahagia ya Allah, bahagia di dunia sampai bahagia di akhirat ya Allah. Rabbi balighna bijahi bijiwari khaira mak'at. Ya Allah, tempatkanlah kami semua ya Allah di tempat yang paling mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang hadir di majelisnya Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua ditempatkan di sisi yang mulia di sisi Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Para muhibbin wal muhibbat rahimakumullah. Dulu ada orang datang ke Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian mereka mengusulkan kepada Nabi, ya Rasul, kami ingin jadi orang yang mulia, kami ingin menjadi orang yang barokah, kami ingin menjadi orang yang senang ya Rasul hidupnya dunia sampai akhirat. Apa kata Nabi? Nabi menjawab, kamu punya kedua orang tua? Iya ya Rasul, kami masih punya bapak, kami masih punya ibu. Maka Nabi menjawab, baktilah kalian kepada kedua orang tua. Untung-untungnya orang yang masih hidup tapi kedua orang tuanya masih hidup. Seneng-senengnya orang ketika mereka hidup kedua orang tuanya masih hidup. Kenapa begini? Al-Imam Kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Gresik Meka Rato Nawali Pratanda, beliau menyampaikan begini, ketahuilah bahwa doanya kedua orang tua satu kali itu lebih baik, lebih mantih, lebih mustajab daripada doa aku 70 kali, kata beliau. Ini yang nyampaikan Ratunya Wali, Sultan Aulia, Al-Imam Kutub Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Gresik. Bukan cuman wali, bukan cuman ulama, bukan cuman kiai, bukan cuman ustadz, tapi mereka Sultan Aulia, Ratunya Wali. Beliau menyampaikan, ketahuilah bahwa doanya kedua orang tua, terutama ibu, satu kali itu lebih mustajab, lebih manti, lebih diterima oleh Allah Ta'ala daripada doa aku 70 kali. Umpama ibu-ibu, sampean pada sesuatu hal apapun, sampean datang ke orang tua sampean, ibu sampean doa, ya Allah, mudah-mudahan anak kami menjadi orang yang mulia ya Allah, dunia sampai akhirat. Kemudian Ratunya Wali doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai 70 kali. Maka yang lebih diterima adalah doa ibu sampean daripada doanya Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani, doanya Al-Imam Kutub Abu Bakar bin Salim, doanya Al-Imam Kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Gresik. Ini menunjukkan betapa untungnya kita punya kedua orang tua. Kata Nabi, baktilah kepada kedua orang tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Katina pacaran aberte ke orang sepong aneh kabetan. Kalau kita mau makan, empian deer katanya. Sepanting orang sepodan, semakin bula deer. Katina apa orang sepong bula? Kira-kira makan tidak beliau? Sekarang kita saat ini makan, di tengah-tengah makan dengan keluarga kita, anak istri kita, kita tatap wajah orang tua kita apa makan saat ini? Pernahkah kita bayangkan
pernah sampean enggak kori sepul itu. Saya yakin sampean tak akan diingat ke orang tua kita. Itu namanya bakti. Ketika kita makan, kita bayangkan wajah orang tua. Kalau saya makan sekali nih, ya Allah, bagaimana nasib orang tuaku makan tidak sekarang ini? Pernahkah kita bayangkan demikian? Bagaimana kalau andai kata orang tuaku sekarang tidak makan, ya Allah, kami makan enak-enak dengan anak istriku, ya Allah, bagaimana nasib orang tuaku, ya Allah? Pernahkah sampai bayangkan gitu? Saya tidak pernah sampai. Padahal kalau sampian kepada istri, kepada anak kewajiban, tetapi sampian tidak hutang budi kepada dia, ya. Tetapi kalau kepada orang tua sampean di samping kewajiban, sampean punya rasa hutang budi kepada kedua orang tua sampean. Pernahkah kita bayangkan kalau kita tidur nyenyak, bagaimana kedua orang tua kita nyenyakkah tidurnya? Pernahkah bayangkan, ibu-ibu, saya tidak pernah jadi ibu, tapi saya pernah bayangkan gini. Dulu kalau ibu-ibu ini waktu menggendong anak, misalnya ini ya, ini anak eyempen bu, eyempen dekat. Ini kadang-kadang kita waktu makan, anak digendong dengan rasa kasih sayang, tiba-tiba anak ini kemudian kecing, kemeh, apa ada dekat? Apa yang kita berbuat? Apa mungkin anak kita kurang ajar, boleh ngakan, benteng nggak mungkin. Pernah ambil bu, apa si anak tempat ngakan manyaman, pas tiba-tiba anak itu berak, tiba-tiba anak itu kencing. Pernahkah ibu kurang ajar ngakan manyaman, kemeh, bendong, benteng? Tidak pernah. Justru ditaruh nasinya. Kita ambil air, diusap dulu. Setelah selesai, baru kita lanjutkan makan. Kecintaan orang tua ke anak. Pantaskah kalau kita umpama kita makan kemudian orang tua kita tidak makan, bagaimana nasibnya? Maka dari itu Nabi menyampaikan, ma min abdin razaqahullahu malan summa barra walidayhi illa kana ma'i fil jannah, kata Nabi. Barang siapa orang itu ketika mereka dikasih kenyamanan hidup, pesogi sareng Allah Ta'ala, seneng odia, romana ganteng, pesena benyak, binina ratin, seneng. Summa barro, kemudian mereka berbuat baik kepada orang tuanya didatangi, orang beras dikasih beras, umpama tandi TV, ibrik TV, umpama tandi kasor, ibrik kasor. Apa kata Nabi? Illa kana ma'i fil jannah. Ketahuilah bahwa orang itu nanti akan kumpul denganku di surganya Allah SWT. Dari mulianya, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sebaliknya, ma min abdin atahullah malan wa lam yuaddi haqqa walidayhi. Barang siapa anaknya orang itu, mereka dikasih harta Allah Ta'ala, lampian dipesoki sareng Allah Ta'ala, seneng di mobil, di rumah si ganteng, ngakan nyaman, kemudian lupa kori sepuna tak ereken, padahal orang tuanya kamu kadang-kadang tidak makan, orang tua sampean kadang-kadang sengsara, sampean biarkan walam yuaddi haqqa walidayhi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Illa ahbat Allah amalahu, maka amal sampian akan dihapus Allah Ta'ala. Senajan sampian gaji libalian, senajan sampian amala benyak, sodakona benyak, umroh libalian, ngompang benyak, akan dihapus Allah Ta'ala. Bahkan sampian akan disiksa Allah Ta'ala lagi. Sebelum disiksa di akhirat, tentunya sampai disiksa. Na'udzubillah min. Boleh pesen, saya ngomong kayak gini, saya belum bisa berbakti kepada kedua orang tua kamu. Saya yang ngomong di sini, tapi saya berupaya. Saya yakin betul, ternyata doanya orang tua luar biasa. Makanya saya kalau perjalanan kemanapun dulu, pasti saya akan izin kedua orang tua saya. Andai kata orang tua saya sudah meninggal, saya datang ke makam
makamnya. Ternyata apa? Saya yakin semua usaha lancar karena doanya kedua orang tua. Untuk itu ibu-ibu, jangan tinggalkan kedua orang tua. Jangan tinggalkan kedua orang tua. Jangan buat mereka menangis gara-gara kita. Kalau Allah tidak ridho kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan anak yang soleh soleha, amin ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Andai kata masih hidup, bagaimana kalau orang tua kita meninggal? Kalau orang tua kita meninggal, maka doakan mereka. Apa kata Nabi? Ma min abdin shallal farido wada'a walidayhi illa stajaballahu lahu wa ghafara bi barakati du'aihi lahuma walau kana fasiqaini. Jikalau ada seseorang kemudian mereka sholat, setelah sholat berdoa kepada Allah, doanya bil maghfirati, mohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, Allahumma ighfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, kami tidak bisa membalas budi kedua orang tua kami ya Allah. Begitu banyaknya jasa ibu dan bapak kami ya Allah, tapi kami bisanya cuma berdoa ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ketika kita berdoa bil maghfirah, apa? Ilastajaballahu lahu, Allah akan ngabulkan doa kita. Wa ghafara bi barakati du'aihi, dan Allah akan ampuni dosa kedua orang tua kita ini dengan barokah doa kita. Walau kana fasiqaini, walaupun kedua orang tua kita ini ahli maksiat. Bu, kita jujur, tidak selamanya kita baik. Bagaimana Ustadz, bagaimana Kiai, bagaimana Syekh, umpama orang tua saya ini ahli maksiat, kira-kira diampuni tidak? Nabi sampai menyampaikan, walau kana fasiqaini, andai kata kedua orang tua kita ini maksiat, tetapi kalau anak ini menangis ke Allah, maka akan diampuni dosanya. Ini yang menyampaikan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa ibu-ibu perhatikan bu, sampean holi kedua orang tua kita. Kalau ada orang mengholi para ulama, mengholi para kiai, mengholi para habaib, bagus, sampean dapat barokahnya. Tapi lebih bagus lagi kalau sampean mengholi kedua orang tua kita. Kalau ada orang datang ke holnya para habaib, holnya para kiai, holnya para ulama, tapi kedua orang tuanya tidak diholi, itu berarti sampean kurang barokah di hadapan Allah SWT, di hadapan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya yang kita holi adalah kedua orang tua dulu, baru ulama, baru syekh, baru habaib. Maka dari itu para ibu hadirin sekalian, siapa sekarang pengganti orang tua kita ini? Maka yang gantikan adalah guru-gurunya ngaji, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang menyambung kedua orang tua. Maka dari itu ketika sampean sayang kepada gurunya, berarti sayang kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan sampean semua mencintai kedua orang tuanya dengan iringan doa, baca yasin, baca fatihah, baca surat-surat dan sodako. Terutama ibu-ibu, saya sampaikan ke sampean begini, saya tidak ngomong isra dulu, nanti isronya. Sampean mau bedah hataman ke masjid, bedah hataman, musola bedah hataman, man kaman bedah hataman, sampean man eman mengeluarkan besek, taruh di amplop itu, tulis nama orang tua kita, almarhum, almarhumah, sampaikan kepada mereka, ini tolong saya titip arwah jenek sekonek bra ibu, kadung almarhumah du lemper pesennya 10.000 tak pantas nih ya. Jadi mun almarhum almarhumah nih guys setong pesennya 10.000 pantas. Jangan sih maca fatihah, ria fatihah sampai du lemper pesennya 10.000 nih kapas agrundem nih ya. Tapi mun du lemper tongok merah rumah mantap sih macan ke mantap.
Al-Fatihah ila husun ila ruhil marhumah. Mereka semangat Al-Fatihah. Tapi mun pian du lempet cuma 10.000. Ususon de almarhum Al-Fatihah sengkang semacam ya. Semacam ya tak sengkang. Paham bungi? Jadi empian mun beda hataman di mana-mana sampean hataman, mungkin ada di masjid, mungkin ada di surau, sampean titip arwah kepada mereka. Lebih baik lagi sampean hatamkan Quran untuk kedua orang tua kita ya. Walaupun dari satu ayat ke ayat, walaupun semakro ke makro atau sejus ke jus, hadiahkan untuk kedua orang tua kita. Insya Allah barakah. Siapa yang menyampaikan ini adalah Nabi besar Muhammad SAW. Dari cintanya Nabi ini kepada ahli kubur, Nabi menyampaikan tasaddaq ala mautaka fa innallaha qad wakala yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha. Nabi sampaikan sedekahlah kalian semua kepada ahli kubur semua, terutama kedua orang tua kalian semua. Dengan apa? Dengan doa, dengan Al-Quran, dengan Yasin, dengan tahlil, dengan uang. Mohon bisa selamatan bu. Cek telur aja paling sekali. Sebab beda malaikat ini kasih tukang ngambek sedekah orang. Ini apa ini? Kiriman malaikat dari mana? Si fulan apa? Telur. Di budi. Di budi. Tapi apa ini? Ajam nih. Oh iya masuk. Terima kasih ya. Jadi mun sampian mau ngirim 2 untuk ahli kubur nyembelih aja. Bagi ke kiai nah. Cek telur. Mun telur ini kan di budi dari mana? Malaikat pada kia. Ini ya. Itu mau telur. Oh di budi. Mun ajam raja langsung masuk. Apa boleh nyembelih ke sape. Cepet masuk dia. Paham bunyi? Allahumma sholli ala. Nabi sampaikan bersedekahlah kalian kepada orang-orang meninggal kita, ibu bapak kita yang mendahului kita mungkin. Dengan apa? Dengan Yasin, dengan bacaan Quran, dengan sodako, dengan titip arwah kepada atau sodako ke masjid. Kita niati ini jariahnya almarhum, ini jariahnya almarhumah. Sampaikan bu. Mbian mun amal sebutaki ineka jariana almarhum, neka jarian almarhumah. Cuk sampai ngocak ini sodako sajangan. Kasihkan ini jariahnya untuk almarhum, ini jariahnya untuk almarhumah. Insya Allah nyalur kepada mereka, dikirim. Karena fa inallahu qad wakkala yahmiluna sadaqatil ahya. Sebab Allah nugaskan khusus malaikat yang membawa amalnya orang hidup untuk dikasihkan kepada orang yang mati. Akhirnya apa yang terjadi? Fayafrahuna biha. Mereka senang semua. Logika, mari kita pikir. Nabi ini gambarkan begini. Kata Nabi, orang meninggal dunia itu kayak orang tenggelam. Bu, mari kita renung sekarang. Andai kata kita naik kapal nih, kemudian kita lihat orang tua kita jatuh ke laut, terus teriak, nah tolong, tolong, pun ngampul tenggelam di laut. Kira-kira bagaimana bu? Umpama bu, sampean tempat numpak perahu, pas orang tua geger. Kira-kira bagaimana? Kira-kira apa sampean? Hei ayah, hei ibu, masa gitu ya? Tidak mungkin. Walaupun sampean tak bisa langoi, awal cak sampean. Ya, tak kira tega. Siapa yang akan tega? Kita lihat orang tua, anak tolong nak, saya yakin. Mun orang tua tak kira tega, kecuali bini. Betapa orang laki tak apa, mungkin biasa nang aniki. Pian ngajalan bi selake geger, biar tolong yang dadah. Ya. Kenapa? Matanya remole. Tapi menurut tua saya yakin tidak mungkin ya. Yakin kalau orang tua, anak tidak akan tega sampean. Anak geger, ma, tolong ma, loncat dia. Senajan tidak bisa langoi. Allah nak kawan kok si mate, Mbak Nodi. Tapi mon bini na betul laki na, kurle dadah. Mate lah mate tak apa-apa, nyare boleh. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang mati ini digambar kayak orang tenggelam. Bayangkan siapa orang teganya kita melihat orang tenggelam. Saya yakin mereka tak akan tega. Bu, saya mau tanya. Umpama sampean keselem bu, geger ketase ya. Umpama ada orang yang nawari sampean, bu, emas 2 kintal sareng eban sampean melek kamu bu. Hah? Eban? Masa bu ban?
pian selem pas berisi nabare anapa bu emas du kintal napa ban kira-kira milik kamu bu mas aban bu emas nih nggak emas du kintal bener du gram nih nggak du kintal milik apa bu umpama sampian semakin beda dengan to soro mele emas sekilo ambil ban milik kamu bu emas pentas termasuk cerdas adrena yang saya karena paham sampean emas itu harganya per gram 400 mungkin semakin betongatus semakin tak skrero di sekitar betongatus ketika kita meninggal dunia apa yang diharapkan doa tidak mungkin harta kita tidak mungkin mobil kita yang diharapkan apa? Doanya anak makanya ketika doa anak Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani soghiro ya Allah ampuni dosa kami ampuni kedua orang tua kami ya Allah yang telah membesarkan kami ya Allah yang telah menyayangi kami ya Allah yang dengan penuh kasih sayang ya Allah baru doa ini yang diterima oleh Allah SWT sehingga fayafrahuna biha senang semua ya. Ketika senang mereka doa wa yakulun Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basarana biha ya Allah kami saat ini ya Allah pebunga sareng anak ya Allah peseneng sareng anak ya Allah anak semakin mau Quran ya Allah anak semakin mau yasin ya Allah anak sodako semakin ya Allah paring ngaji ke Haji Muhammad Sa'adi ya Allah nyembeli ajam lemak ya Allah bulan seneng semakin bulan terak ya Allah ampuni dosa anak kami ya Allah ampuni dosa anak kami ya Allah ketika orang tua yang berdoa maka doanya lebih mustajab daripada doanya para wali-walinya Allah SWT wa basirhu bil jannah bahagiakan mereka ya Allah dengan surga kama basara nabiyah sebagaimana sekarang saya seneng ya Allah saya seneng saya bunga ya Allah karena anak kami ingat sekarang ini mudah-mudahan ibu-ibu sekalian kita semua menjadi anak-anak yang soleh soleha yang selalu berdoa untuk kedua orang tua kita amin ya robbal Allahumma sholli ala Muhammad semakin cerita Isra wal Nika bertona senapa jam nih ya sudah benar setengah jam ini kurang berapa waktu jam 10 Bu, tambahin setengah jam kuat Bu. Wah. Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang tidak pernah terjadi kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudahnya kecuali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama menunjukkan kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menunjukkan bahwa derajatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sayyidul anbiya wal mursalin, merupakan makom yang tinggi, makomnya yang di atas para nabi-nabi yang lain, sehingga terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mau cerita dengan detail mungkin waktunya tidak nutup. Habib Muhammad bin Husin Ba'abud dalam syairnya beliau menyampaikan begini, ya lailatal Isra wal Mi'raj kam ibratin fiki wa kam dikrai ya lailatal abadat qasuradu hural zawja subhanalladzi bi khairi abdihi wa habibihi fi lailatil dulma min masjidin di hurmatin
bil makkata ilal masjidil aqsa ghaira ana'i. Beliau menyampaikan, wahai malam Isra wal Mi'raj, beberapa banyak ibroh, keterangan-keterangan, pelajaran-pelajaran yang harus diambil pelajarannya. Ini menunjukkan kebesaran Allah, kemuliaan Allah dan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu para ibu-ibu sekalian, para hadirin, mari kita renungkan sedikit, kita ambil sejarah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Begini, ketika Nabi, singkat aja, kalau Isra sampai sudah paham, saya ambil sekonek bendi. Sewaktu-waktu Nabi ini melihat ada orang tua duduk kayak gini, kemudian mereka menoleh ke kanan dengan wajah tersenyum, kemudian menoleh ke kiri dengan wajah bersedih. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Mahada ya Jibril?" Siapa itu Jibril? Mereka menjawab, dia adalah bapak-bapakmu, datuk-datukmu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kenapa Nabi Adam ketika menoleh ke kanan mereka tersenyum? Mereka seraya berkata, khairun ruhun thayyibatun kharajat min jasadit thayyibah. Hei, roh-roh yang baik yang keluar dari jasad yang baik. Ketika melihat roh yang baik dari jasad yang baik, maka Nabi Adam ini tersenyum. Tetapi ketika menoleh ke kiri, mereka bersedih. Celaka, kata beliau, yakni ruhun thayyibatun ruhun khabisatun kharajat min jasadil khabisah, yang keluar dari jasadnya orang-orang yang jelek. Maka dari itu, para hadirin wal hadirat, buatlah Nabi Adam senang, karena roh kita, jasad kita menjadi golongan jasad-jasad yang baik. Jangan sampai buat Nabi Adam bersedih karena tingkah laku kita. Saya yakin Nabi Adam nanti akan senang melihat kita, karena kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan mati kita dalam keadaan baik. Amin ya robbal. Nabi Adam ini, para ibu sekalian, diciptakan dari min solsolin min hamain masnun, dari tanah yang gembuk, kemudian dicampur dari macam-macam tanah, berdesi celeng, berdesi pote, tanah merah, sehingga jadi keras. Maka dibentuklah Nabi Adam biar tahu asal mulanya. Makanya para ibu-ibu hadirin, kalau ada orang itu lahir kok putih kulitnya, berarti ini kebagian tanah yang putih. Tetapi mak lahir mak celeng kayak saya ini, celengnya ini kebagian tanah si celeng. Tapi sampai ndak usah sedih, orang si celeng neka tak gampang santet, mau santet tak mati. Ini tak kabarin sampean, orang mau celeng santet tak mampan, mental mau santet. Ini kasih debu bener pula. Ibnul Arabi dalam kitab Fathul Makkiyah, yang menjadi pertanyaan, kenapa mon orang celeng nikah mon santet mata bisa nggak nikah? Sebab setan nikah mau nyari orang celeng bingung. Etropong misalnya umpama romla sakit. Orang yang celeng tak ketela setanannya bingung. Anapa? Setan lambe di setan semakin tak pada betul. Mon setan semakin nikah, rata-rata banyak yang rabun, banyak setan pakai ketela. Anapa? Banyak nyongok HP setan panggil. Mau setan rambut dari jauh ketela. Mau setan semakin banyak setrahum. Anapa? Setannya nyongok HP. Punare nyongok HP setan. Jadi tak pakai ketela. Mau orang yang celeng seher bingung sih nyiher. Lima orang ketela celeng. Tapi mau orang pote ketela wae romna ora parto cepet ya.
ontong ibu-ibu saya celeng. Benih kerja ongkuan nih kabul bu. Jadi mon orang celeng, maka nampian mulai laku ajemur pun jadi celeng pun. Saya depote celeng lagi kebi. Malam pian tak pede sebab semakin nikah jujur bu. Ula lambat nikah mon ningalen cangkanca bulan nikah ki SD nikah celeng jubah semakin nikah pratin dari hebat betul semakin nikah. Masya Allah. Maka namun bula macan neng balago, neng kita balago nikah. Bahwa pipi itu digambarkan kayak bunga. Bula mikir mah bede pepe ngak bunga mawar. Ternyata bener orang bini nikah beda beneku setung. Pertama desara bernaping pote, marina bek merah skone, marina bek coklat. Di mau pikir nggak makan beng mawar menjadi. Jarang orang semakin beda setung nikah jarang. Maka nanti pote semakin orang bini. Celeng lambuk semakin pote, tapi mau celeng tak mampan seher. Makanya mulai laku dia tak sebedaan bon. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Kemudian pengalaman yang kedua, Nabi Muhammad ini ketika Mi'raj melihat satu kaum, di mana kaum itu ada makanan yang baunya harum, lezat, dan satu baunya busuk, jelek. Tapi anehnya kaum itu melahap makanan yang baunya busuk dan jelek, dimakan. Sehingga Nabi sampai mengkerti, jijik Nabi. Sehingga Nabi bertanya, "Mahada ya Jibril?" Siapa itu Jibril? Mak beda orang beda berengelah si ganteng si mapan si room mak mele si cuba. Apa kata Jibril? Hadar rajulu min ummatika indahu mar'atul halalu thayyibah fayati imro'atan hobisatan fayabitu indaha hatta yusbiha. Hei Muhammad, itu gambaran umatmu besok, yaitu orang laki-laki yang sudah punya istri yang halal, yang sudah nikah melalui departemen KUA, diundangkan kiai, diundangkan ustaz, diundangkan sholawatan, masih nyelentong ke binina tetanggena. Begitu juga orang perempuan itu besok ketahuilah Muhammad, orang wanita yang punya suami yang halal, yang sudah sah, dinikahkan oleh KUA, disaksikan para kiai, ustaz, diundangkan sholawatan, diundang tangganya, masih nyelentong ke suaminya tetangganya. Kenapa ini terjadi? Karena orang itu tidak sadar tentang hadis Nabi besar Muhammad SAW. Bu, saya sampaikan kata Nabi bini, innal bud'a wahidun, sesungguhnya barangnya laki-laki maupun barangnya perempuan rasanya sama. Bu, saya sampaikan, hei orang laki ibadat nambian, bahwa sesungguhnya barangnya laki-laki maupun barangnya perempuan rasanya sama, bentuknya tak beda. Orang bini ini kan berdisi lempo, berdisi koros, berdisi lanceng, tapi pakun rasanya apa? Pakun. Orang laki itu berdisi kene, berdisi tengki raja, pakun rasanya sama. Muntah peraja nggak nih bu? Impian ngerak semangka, semangka kerak raja, ambil kerak kene, kira-kira rasanya pada dan pada. Maka dari itu saya pesan kepada sampean, mbak, ibu, mohon sampean keluar, kudu orang laki, hei mbak mau kemana? Jawab, halo mas, enggak mas, rasanya sama mas, dia. Sampai begitu juga orang laki-laki, mau nempian kudu orang bini pengen mau kudu menjen, hei mas mau kemana? Jawab, jelek pada rasanya lek. Loh, ini yang nyampaikan Nabi loh, bukan saya yang nyampaikan itu. Mau tak peta aja sampean. Saya gede boleh. Ini yang nyampaikan informasi Nabi. Jadi awalnya begini, can setan aku jaga sampean. Yuyu, bini
laki nebet kan kene yuk coba ya jojel rayu roraju thank you mantap rayu kucing bisa dah lain rasanya mon kene bela nyaman apa boleh rajo thank you lebih mantap aku deh padahal kata Nabi bagaimana innal bud'a wahidun rasanya apa tak percaya sampai coba sudah ngerak semangka kene ambil raja pakun rasanya semang. Kenapa begini? Bula maca neng kitab Muhtarul Ahadis Nabi nyampaikan begini innal mar'ata tubilu fi surati syaitonin wa tudbiru fi surati syaitonin, bahwa ketahuilah orang wanita ini dari depan bentuknya setan, dari belakang bentuknya setan. Dari mana bentuknya setan wanita ini? Dari sosok ya. Maka orang bini seneng pamer laki sosok kakak orang laki tahu saya pameri sosok bu pian talen nganeka bingung si ajelinga apa boleh buka lah mon dari budi dari pantat wah jodoh lego taneng neng ngomong jodoh bener jaman kaji Nabi innal mar'ata tubilu fi surati syaitonin wa tudbiru fi surati syaitonin, orang bini nih bentun bajen agem bersetan merangsang bu orang laki empian mau neser orang laki bu cek mameraki sosok toto pesi rapi ben enten orang bini semakin sosok ngen kurang rajo beri sepon kau tangan sampai semekut mau tangannya kak buka separuh apa jong beden akan kene bu cerita lain be ini saya sampaikan apa beden sih karena beden akan anak kene cerita lain be ini akan ada gila bu anak semakin terpinter bu simun anak lamba bu beden nganeka nganga semakin paham negara mau nambah impian cerita nganeka tak ngerti anak-anak ini mau semakin anak beda hati semakin makanya setan semakin ini banyak sitrahum gara-gara apa nyongok api. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus bu jadi saya pesan pada ibu-ibu tolong dijaga ya. Karena ini himbauan dari Nabi bahwa sesungguhnya bentuk wanita ini dari depan maupun belakang itu merangsangkan kepada orang laki-laki ya. Cuman beda orang laki ini macam-macam bu beda sih gayanya mau naik pamerin tak patah ngabosin tapi beda ya. Beda sih biasa-biasa mengabulan ini kan paling biasa cuman kimekir ini kan macam gayana tapi sadar maupun tidak sadar sebab bulan ini orang laki bulan pernah jalan numpak sepeda motor pas tak sengaja lebet songe pas buat orang bini mandi neka bulan tak terus bu ambus kecil bu mubadir mau tak yabes ya mau buan ya nah apapun yang dia Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika Nabi Mi'raj, Nabi ini melihat satu kaum di mana ada daging yang harum, yang masakannya enak, tetapi mereka tidak makan. Justru sebaliknya, mereka makan daging yang busuk, yang jelek. Ini untuk gambaran kepada kita. Maka dari itu benar kata Habib Muhammad bin Husin Ba'abud, beliau menyampaikan ya Lailatul Isra wal Mi'raj kam ibratin fiki wa kam dikroi, sehingga banyak gambaran-gambaran yang terjadi dalam Isra wal Mi'raj ini sebagai gambaran bentuk wujud kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, amin ya rabbal alamin.
Saya terakhir pun Bu, karena bektona pun malam. Sekarang tertawa sudah, sekarang mulai bab mengerikan. Malah tak gelek. Jadi semakin cerita lagi bab sing ngeri. Biasanya mau cerita lagi tentang kematian, biar ngeri. Ngene kabeh. Mon tentang fadilah sholat jamaah, impian pun sekut merengaki dari debuna para ulama, para kiai. Semakin bula menyampaikan bab orang sing ngremehake sholat berjamaah. Saya baca kitab dalam kitab Duratun Nasihin. Nabi menyampaikan begini. Man tahawana bisolati ma'al jama'ati bisnai asrota badiyatan. Barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah, maka qabahullahu ta'ala bisnai asrota badiyatan, maka Allah akan berikan mereka musibah 12 musibah. Salasun fid dunya wa salasun indal maut wa salasun fil qabri wa salasun yaumal qiyamah. Barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah, ada masjid adzan Allahu akbar Allahu akbar sampai pakun alako, tidak menghiraukan dengaran adzan, tak datang ke masjid, yang kerja tetap kerja, sampai tidak menghiraukan, meremehkan sholat jamaah, maka Allah akan berikan 12 musibah. Yang 3 akan dikasihkan di dunia. Apa yang pertama? Fal'ula yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Yang pertama, Allah akan cabut barokah usaha sampean dan barokah rezeki sampean. Hati-hati ya. Mas-mas yang muda-muda itu pertama ya. Barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah, mantahawana bisolati ma'al jamaah, qabahullahu ta'ala bisnai asrota baliyatan. Barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah, dengar adzan dia tidak datang ke masjid, dengar adzan mereka tidak datang ke musola, tidak sholat berjamaah, lebih milih sholat sendirian karena berat ke hartanya, berat ke pekerjaannya, Allah akan berikan 12 musibah. Yang ketiga dikasihkan di dunia. Yang pertama, fal'ula yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizkihi. Allah akan hilangkan barokah usahanya dan barokah rezekinya. Ibu-ibu, walaupun kita kerja buntang banting sudah, kita seharian tidak pernah henti kerja, kemudian kita dapatkan uang, tapi kalau Allah cabut barokahnya, tidak akan bisa meseneng ke sampean, tak bisa meseneng ke anak foto sampean, justru anak sampean tidak akan jadi anak yang soleh. Paham Bu? Jadi satu-satunya yang ingin kita jadikan barokah, maka kita sholat berjamaah. Bagaimana Pak Ustadz kalau untuk wanita? Nah ini Bu, dulu Kanjeng Nabi ini pernah melarang putri beliau Siti Fatimah untuk sholat berjamaah. Awalnya enggak, Siti Fatimah sholat berjamaah. Kenapa? Sebab begini, Siti Fatimah ini beneratin Bu, tapi mau kan ratin biasa kenek ya nih. Mau Siti Fatimah ini karena beliau putri Nabi, benekur ratin ruwat. Ratin ini luar biasa. Siapapun yang memandang Siti Fatimah pasti tergiur. Sehingga ketika Siti Fatimah keluar, semua orang melihatnya. Sehingga oleh Nabi dilarang, olah ping cek sholat ke masjid, parto ngabisin been, waparman, mau ngelerek tak sampai kejuduk-juduk ya taka, lah cek sholat. Tapi bagaimana kalau sampean Bu, sampean congok ini, kacaan dulu, kok ratin apa enggak ya? Mohon sampean ratin, bekratin, sampean tahu sampai jam, caranya ngani, pengen keluar ke masjid. Mak Parman tak pakai ngabes, Parto tak ngabes, berarti kok biasa. Tak mana apa sholat jamaah. Mun pian sholat jamaah,
pas Parto ngabes, Parmin ngabes, Abdullah ngabes, mendingan sampai sholat di rumah dengan suami. Paham Bu? Kenapa umpama biar kita ini tidak dipandang orang laki-laki biasa Bu, pian benten Bu, bareng mari wudu ki bedoon, punyaan jeroon, kepi orang tertarik, coba biasa, mari wudu, jalan insya Allah aja nunduk, insya Allah tayyab bos. Jadi barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah kata Nabi, 3 yang dikasihkan di dunia. Yang pertama, fal'ula yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Maka Allah cabut barokah usahanya dan barokah rezekinya. Na'udzubillah min. Wasaniyatu, yang kedua kata Nabi, yunsahu anhu ruhu, yunsahu nuru solihina, akan dicabut cahaya kesolehannya. Sampai tidak nampak lagi orang-orang soleh, sampai tidak nampak lagi orang-orang yang dekat kepada Allah, sampai tidak lagi nampak sebagai orang-orang yang cintai Nabi, ya, karena dicabut cahayanya. Sampai tak patah ganteng, sampai tak patah retim, baik di hadapan Allah maupun di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasaliyasatu yakunu bagudon fi qulubil mu'minin, sampean tidak akan disenangi oleh orang-orang mukmin. Ini 3 musibah yang dikasihkan di dunia. Kemudian 3 musibah indal maut, ketika kita mati. Yang pertama, yubbadu ruhuhu, kita akan disulitkan ketika dicabut roh kita. Bu, kadang-kadang orang mati ini ada yang matinya tersenyum, mampian ngabasi tetangke, dia pakai gempanga, mati mak senyum, berarti matinya bagus. Bodoh orang si mati itu, ini kan, berarti itu menunjukkan mungkin tak pernah ngelakonin sholat berjamaah. Ketika nyabut mereka sulit. Ketika mau mati sulit. Ini apa sebabnya? Meremehkan sholat berjamaah. Bener tak sholat ya? Bener tak bajang, pian bajang, benar 5 betul bajang, tapi meremehkan sholat berjamaah. Untuk itu, ibu-ibu, agar roh kita ketika kita dicabut, sebagaimana malaikat Isra ini mencabut rohnya para anbiya wal mursalin, maka kita giatlah untuk melakukan sholat berjamaah, terutama di masjid. Bu, saya semak ke masjid, datang ke masjid. Karena masjid ini adalah Baitullah, curahan rahmatnya Allah. Barang siapa yang dekat ke masjid, maka akan dekat kepada Allah, akan dekat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailam, di sana minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Kenapa Allah sebutkan masjid? Karena masjid inilah sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dekat ke masjid, berarti dekat kepada Nabi, berarti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang jauh dengan masjid, berarti akan jauh ke Allah, akan jauh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menyampaikan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashadu lahu bil iman. Barang siapa yang nyaksikan orang cakang ke masjid, patang ke masjid, berarti saksikan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika Nabi Mi'raj, Nabi ini melihat pada setengah orang yang diselimuti dengan cahaya arasnya Allah Ta'ala, dan tempat itu tidak pernah ditempati oleh para malaikat. Bahkan tempat itu adalah tempat yang tinggi, yang mulia, di atasnya malaikat. Siapa orang itu? Yang pertama kata Nabi, kalau kita ingin menempati tempat itu, yang pertama rajulun walisanuhu ratbun an dzikrillah, yakni orang yang lisannya basah dengan menyebut-nyebut nama Allah dan basah menyebut-nyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, rajulun wa qalbuhu mu'allakun fil masajid, yakni orang-orang yang mereka hatinya selalu bersambung ke masjid. Mereka kalau tidak datang ke masjid, mereka merasa kehilangan,
seolah-olah tiap hari ke masjid, iktikaf ke masjid, tahajud ke masjid, baca Quran ke masjid, sedekah ke masjid, semuanya mu'allaqun fil masajid, hatinya selalu rindu kepada masjid. Ini akan mendapatkan makom yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Mereka akan diselimuti cahaya arasnya Allah Ta'ala, dan tempat itu adalah tidak pernah ditempati oleh malaikat siapapun kecuali orang-orang yang mempunyai amalan 3. Yang pertama, lesannya basah dengan menyebut-nyebut nama Allah, lesannya basah dengan menyebut-nyebut nama Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, hatinya selalu rindu kepada masjid. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang basah bibirnya menyebut nama Allah, yang basah bibirnya menyebut nama Nabi Muhammad, yang hati kita selalu bersambung ke masjid, rindu ke masjid, sayang ke masjid. Tiada hari kecuali kita datang ke masjid. Bu, ini pernah suatu datang kepada Nabi orang yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasul, singkat saja karena waktunya sudah malam. Ya Rasul, kami ini buta ya Rasul, dan kami tidak ada yang nuntun ke masjid ya Rasul. Bagaimana kata Nabi? Farhosolahu. Nabi pertama menyampaikan, ya tidak apa-apa. Setelah mereka pulang, Nabi manggil, sini. Saya mau tanya ke antum. Ya Rasul, gimana? Kamu ketika masjid itu adzan, kamu dengar enggak? Dengar ya Rasul. Adzan dengar? Iya. Kalau kamu dengar, datang ke masjid, walaupun tidak ada yang nuntun. Ini pentingnya kita untuk sholat berjamaah di masjid. Apalagi kita yang melek-melek itu, ibu-ibu buta enggak? Makanya kalau kita yang melek-melek ini, yang matanya melihat ini, pas alasan enggak ke masjid, berarti kita tidak mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Abdullah bin Ummi Maktum, mereka orang yang buta, tidak ada yang nuntun, dia dengar adzan, oleh Nabi disuruh berjamaah. Apalagi kita yang tidak buta, kita bisa melihat. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, kalau kita waktu Nabi Mi'raj, Nabi melihat satu orang yang di sana diselimuti cahaya ars, yang tidak pernah ditempati oleh nabi-nabi dan tidak pernah ditempati oleh para malaikat. Siapa orang itu? Yang pertama, rajulun wa lisanuhu radbun an dzikrillah. Yang kedua, rajulun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yaitu yang pertama, orang-orang yang basah bibirnya dengan menyebut-nyebut nama Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya ibu-ibu sampai lihat qasidah situ Duron ini pasti biasanya dikasih Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal ahyar. Sebelum mulai biasanya seperti itu. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal ahyar wa yuhyina ala taqwa wala balwa wa yuhyina ala taqwa bila mihna wala balwa bi jahil mustafa al-muqtar rabbi faj'alna minal ahya. Sarang Allah 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 Rabbi faj'alna minal ahyar. Sebagai penutup para ibu sekalian, karena sekarang ini musim masih virus corona, jujur Bu, saya mau datang ke sini ini itu masih swab VCR, peposan ya. Nunggu VCR keluar ini. Kalau sampai swab VCR itu bukan swab antigen, kalau antigen itu tidak seberapa. Ini swab VCR.
salah cokrek, elong, tenggorokan, majer boleh. Ya. Dan itu persyaratan. Yang menjadi masalah bukan itunya. Abe eseksa. Nomor 2, andai kata nanti pas positif, saya tidak bisa ke sini. Dan menjadi taruhan santri nanti. Santri akan dibeku, akan diisolasi, akan dikarantina. Nama saya juga rumah mata sakte. Itu takut nggak itu saya, orang-orang kan awam kan nggak itu. Itu bayar masih 1 jutaan bayar gitu. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan virus corona ini cepat selesai. Amin ya robbal. Ini masih itu belum naik pesawat. Kemarin itu Bu ya, saya dengar mau berangkat pesawat Sriwijaya kan jatuh ya. Pesawat Sriwijaya ceker. Maka mau naik kerpeket di bulan aneka. Senyata namun beda orang ngocak numpak pesawat nyaman lecek. Mon beda orang ngocak numpak Avanza nyaman lecek. Mon beda orang ngocak numpak Avanza nikah lecek. Sebener nikah numpak orang bini si paling nyaman. Nikah si jujur. Orang mau numpak pesawat Bu, ongke ke atas ngabesi ke bobot takut geger. Apa boleh iburu beda berita jatuh. Boleh mikir umpama disiarkan para penumpang melihat kondisi jurusan dari Jakarta ke Pontianak, melihat cuaca kurang bagus, boleh kurang bagus ngetek geger mari. Boleh bener mikir apa tang bini kirati, ongkuan jujur bae. Eke polan semakin nih kamu beda bini rati selake mate banyak tentang kesini ngono ini. Tapi ngono Pak Avanza betapa Alphard boleh pernah walaupun tandi Alphard ojen lebet kadang takut tabrakan pesawat takut jatuh tapi mau numpak orang bini ojen nyaman geger enggak boleh mau numpak pesawat geger antara kamar ya. Jadi mau beda orang ngocak numpak pesawat nyaman, numpak mobil mewah nyaman, lecek sebener numpak orang bini sing padanya nyaman. Ini Bu, ini kan informasi. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan corona cepat berlalu, amin ya robbal. Mudah-mudahan bangsa Indonesia aman, tentrem, ayem, terutama daerah sini, itu terutama NU. Boleh kita ceritain wasina, terus ceritain NU. Ini kan betul kemarin dah. Malam budaya. Lu singkat dulu ya. Ini kan NU ini kan ngene kan, umpian mana yakin ke NU. NU itu berdiri tahun 1926. Sebelum NU ini kan pun beda organisasi Masyumi, Muhammadiyah lebih awal dulu. Tetapi amalan orang-orang lambek neka walaupun tidak ada organisasinya, silakonin NU. Kita tahlilan, ki ziarah, ki pakun yasin. Cuman lambat ini pun beda kiai-kiai ini kan. Cuman karena berdirinya lambat, kemudian didahului oleh Masyumi dan Muhammadiyah, sehingga mulai digencar oleh orang-orang Muhammadiyah. Se tahlilan nikah bid'ah, se ziarah nikah haram, karena belum berdiri. Itu awal mulanya. Sehingga saat itu ulama ini kumpul. Beda jumlahnya para kiai, para habaib ini ada kurang lebih 50-60 ulama ini kompon. Mereka tuh dek remar ya. Mak dek ya salah, dek ya salah, dek ya salah. Itu berdiri sekitar tahun 1920-an. Rencana ini mau tanya ke Ki Holil Bangkalan. Tuh, Ki Holil Bangkalan ini kan benekur alim, benekur keramat. Maka nampian ini kan tahu sange di ngaki cerita seman kaman. Cerita nak Ki Holil Bangkalan ini kan bocokok. Ki Holil Bangkalan ini kan waliullah santri nabi jadi wali apa-apa Ki Holil Bangkalan. Mereka mau bertanya ke Ki Holil Bangkalan ya, para kiai, tapi karena rasa takutnya mau ziarah ke Ki Holil Bangkalan sehingga lewat menantunya. Engkau takut ke Ki Holil Bangkalan dari besarnya karismatik beliau, sehingga beliau belum sempat datang ke Ki Holil Bangkalan, mantunya itu nyampaikan ya pesanan Ki Holil Bangkalan menyampaikan ayat yuriduna ayutfi'u nurallah bi afwahihim wa yaballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Ini ayat tadi kayak mikir berarti tak apa-apa berarti ini. Sebab apa? Artinya banyak orang-orang kafir ini mengharapkan dengan bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka untuk membunuh syiar-syiar Allah,
mengatakan bahwa tahlil ini bid'ah, bahwa ziarah kubur ini haram dengan biafaim, dengan mulut-mulut mereka. Tapi wa ya'ballah, Allah menolak, ila ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Tapi Allah akan menyempurnakan kehebatan Islam. Akhirnya saat itulah mulai punya rencana didirikan Nahdlatul Ulama. Dulu begini tak ceritakan, Kiai Wahab Hasbullah itu awalnya usul ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mereka bukan pertama kali bukan Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Wathon. Apa-apa, tambah ada apa-apa, Bu? Ke malam nih, Ustaz. Enggak apa-apa ya. Singkat aja, Bu. Bu, tambah apa yang cerita KNU sekecil begini? Tapi dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini ditolak karena mereka belum dapat restu dari Ki Holil Bantalan. Kemudian baru setelah mau dibentuknya muktamar pertama, ya, baru mereka mikir bagaimana gambar nanti yang disodorkan untuk orang Nahdlatul Ulama itu. Ini gambarnya, Bu. Sehingga akhirnya Ki Hasyim Asy'ari ini memerintahkan Kiai Wahab Hasbullah, Habahab dia mareria orang 3 bulan pada konferensi. Nanti akan dihadiri oleh Gubernur Belanda. Nanti di sana harus ditonjolkan gambarnya gambarnya orang itu. Tapi pesan saya 2. Apa itu, Kiai? 1, tak oleh nyontoh. Misalnya nyontoh gambar-gambar yang ada, tak oleh. Nomor 2, harus haibah. Harus kelihatan gagah. Jadi pesannya Mbak Hasyim Asy'ari itu 2. Beun mun agem berlambang NU, ya, biar tahu sampai gambar itu. Syaratnya 2. Apa itu, Kiai? 1, tidak boleh nyontek, tak oleh nurun. Bodoh gempur ikut tak oleh. Ya. Nomor 2, harus haibah, harus gagah. Mikir Kiai Wahabnya, engkau orang tak bisa gempur, dia masih caranya gempur. Hanya mereka ingat punya teman namanya Kiai Muhammad Ridwan Abdullah. Dia memang ahli lukis. Datang ke Kiai Ridwan Abdullah. Hei Kiai Ridwan, saya disuruh Mbak Hasyim Asy'ari, sampian disuruh oleh Mbak Hasyim Asy'ari untuk gambar lambang itu. Padahal bukan Kiai Ridwan yang disuruh itu. Seesoro Kiai Wahab, karena Wahab mereka tak bisa gemper, dilimpahkan kepada Kiai Ridwan. Sikat aja ya. Cong main sana cong. Akhirnya Kiai Ridwan ini begini, karena perintahnya Mbah Hasyim, mereka tidak berani nolak. Oh, masa saya yang disuruh? Iya, benar saya suruh. Akhirnya melukis, Bu. Namanya Mbah Ridwan itu ketika ngelukis tak cocok eswek boleh, tak cocok air buang boleh, tak cocok sampai tumpuan. Kurang 1 bulan konferensi itu masih belum jadi. Tanya Beki Wahab, dak remah, wan mare, abuh tak mare tak bisa kok, tidak mare caranya. Ya. Kurang 1 bulan itu. Ya. Akhirnya mepet kurang 3 hari, baru mereka sudah putus asa, baru mereka istikharah sudah ke Allah, baru melihat gambar di langit itu. Jadi gambar ini bukan NU-nya, gambar NU itu bukan hasil rekayasa, bukan hasil contekan, tapi hasil dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar itu. Kenapa ada gambar bulan gitu? Ada gambar bumi, ya. Kemudian di sana ada gambar bintang. Kemudian 5, kemudian di bawah ada bintang 4. Ini semua ada maknanya, ya. Pohon singkat. Kemudian begini, Kiai Hasyim Asy'ari gini, Wahab, nanti ini karena ini gubernurnya Belanda, kamu harus bisa menjelaskan dari gambar itu apa maknanya tampar itu, apa maknanya bumi itu, apa maknanya dari bintang-bintang yang jumlahnya 9, yang atas 54. Wahab mikir, engkau mata bisa di rumah sekiannya tak aji, gambar tak bisa. Kemudian nyampaikan ke ini Tuhan, dermawan, buat saya nyampe aku tak bisa saya, ya, tidak bisa. Ternyata setelah saatnya itu Kiai Ridwan masih pakaian biasa itu, pakaian biasa. Karena sudah dipaksa, area incemen sudah. Iya incem makanya mun beda orang NU deg-degan. Ini kan biasa gaya NU, lambat-lambat, mun dateng mun beda oncengan di budi, pun beda berkat nyambine banyak. Ini kan gaya NU memang. Ya NU begitu, memang lambat-lambat, teng seleteng. Ini memang orang itu gaya mulai dari
lambat itu sudah mau nyoncong di budi ya. Kadang kiai lanantos nengade nih orang ada datang ke pikir labe kiai kita ngakan kade mereka Allahumma shalli ala Muhammad semua mulai kade boleh akikir gue nih kan nggak boleh terang bayin boleh ngocak koncengan hei pak bapak boleh nah boleh nih kiai mon beda jeren dari tuan rumah saya ini di belakang mendahulukan sampian pekade biar ambil maus ya Robi bil Mustafa seluar kade mari ini pas guru kiai menangan engkau jong engkau dek kiai na jong kok ngocak ke tuan rumah tuan rumah bagi kok kiai na dulu umpamai kakan di kok kada Allahumma sholli ala Muhammad dermana sebab akibat umpama kiai ini kata keun tuan rumah dibilangi tuan rumah nanti yang kasih yang dalam dulu ya kiai-kiainya dulu ya coba pikirin luar ngurus tahu-tahu luar pas pimpinan beri nasi langsung ngikakan kiai na deur dulu mereka sholawat Allahumma sholli ala Muhammad saya kasih kita oleh nasi kira-kira ada rumah perasaan Nabi belis nata belis tapi tinggal dengten kiai na kan ngalah pecokop keluar kada kiai na di budi pancen tak depur biar langsung datang pas ngikakan tak selawat kiai na kita ngakan Allahumma sholli ala Muhammad selawat kada itu paling tak seneng ya jujur bain bela nam ya pian pesopan ke ulama pesopan ke kiai ini ka paham ke empian dari cinta anak kiai ke empian ini kan cok boleh empian ki odi sampai meninggal dunia sampai dikasih bocoran coba bukti aki kemudian mau lamate saya rasinal kiai de rumah kiai bahasa singkat bendon mau baca ki harapan lanceng heromlah ban setia beda neng alam kubur pindah ke alam pindah ke alam kubur mararia ben ide tenggin malaikat mungkar nakir ben seneng ya. Tapi bujuk tak suka gemeter ben tak usah takut bukan nanyain ke ben marrobuka waman nabiyuka dikasih bocoran padahal malaikat kita tanya kiai pernah beri bocoran coba bayangkan orang memberi bocoran soal kemudian ujian beri soal keluh jawab nah seneng tak seneng orang mati dikasih bocoran di kiai beun kimon beda malaikat bukan nak tanya ke beun siapa pangeran beun jawab Allah ya siapa nabi beun jawab Nabi Muhammad kasih bocoran juga tapi perhatikan ya boleh tak sempat nyampe akisit gelek ya barang siapa yang meremehkan sholat berjamaah ketika nanti di kuburan akan dapat 3 musibahnya akan disulitkan dari pertanyaan malaikat mungkar nakir walaupun sampean sudah disampaikan ben jawab Allahu Rabbi nikimun bada siapa nabi ben jawab Nabi Muhammad nabi nang seko insyaallah sampean tidak akan bisa jawab tapi mun pian cakang berjamaah insyaallah akan jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir sampean beda kiai ping pecah lupa ping ya mari pertanyaan marobuka bener enggak kiai sekarang kiai tenang bener malaikat datang tak gemeter pun mereka datang marobuka paham malaikat ya paling tanya marobuka tak paham pian pun ya paling umman nabiuka ada jawab Allahu Rabbi sampai pun beri bocoran nyaman tak nyaman tak kira gemeter pian tapi catatan sholat berjamaah kamba menjelat ala NU malai kereta nganeka boleh ke NU ya waktu nanti malam pun sikat ben pun ketika waktu persemian ini dimulai diumumkan Kiai Ridwan ini bingung jadi tengah-tengah bingung gini kan aleng-leng itu kepalanya ya tak sambung tiba-tiba mereka seolah-olah bisa ada yang membisikkan bisa ngomong sendiri ketahuilah bahwa gambar NU itu bumi ini menunjukkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum taratan ukhra kita ini dari bumi dan nanti akan kembali ke bumi itu gambarnya itu mereka tanpa sadar ngomong TV jelas lagi kemudian tampar yang diikat ini bahwa wa'tasimu bihablillahi kita harus rukun, kita harus bersatu, kita harus kompak, wala tafarraqu dan kita tidak boleh bercerai-berai. Ini sudah lambangnya. Makanya mau lambang perhatikan gambar yang dari asli Kiai Ridwan itu Nahdlatul Ulama itu airnya bukan bulat tapi airnya begini terbuka
terbuka gini, yang asli. Itu walaupun salah tapi benar. Mun beda semakin aina tertutup ya, itu tulisnya benar tapi hatinya salah. Kenapa? Sebab ulama ini harus terbuka, tak oleh tertutup. Jadi mun lambek gambar aslinya, ainnya itu Nahdlatul Ulama, ainnya ini terbuka begini. Kalau sekarang kan ainnya puter ini, tutup. Maka namun lambek ini maksudnya bahwa kiai tidak boleh tertutup. Ya, kita harus melayani umat. Ada umat, ayo, gitu ya. Makanya pemerintah ya, kalau ingin negeri ini aman, masyarakat ini aman, maka gandenglah kiai, gandenglah ulama. Insya Allah akan jadi barokah, akan jadi aman. Kiai harus terbuka. Bodoh apa-apa, bagaimana pemerintah, bagaimana Pak Kepala Desa, bagaimana masyarakat untuk makmurkan daerahnya, makmurkan tempat ibadahnya, makmurkan masyarakatnya, maka ulama harus terbuka. Ini aslinya, ainnya ini terbuka gini, awalnya. Semakin ainnya tutup diorek. Bener tulisnya, tapi maksudnya kelero. Mau nambah ainnya buka. Nahdlatul Ulama ainnya ini kan buka. Walaupun tulisannya salah, tapi maksudnya bener. Paham ya? Itu tiba-tiba mereka langsung ngomong sendiri, menjelaskan dari bintang semua ini. Pertama, bintang jumlahnya sampai 9, ini menggambarkan Wali Songo. Kemudian yang atas 5, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, menciptakan dari 4 madhab. Semua kena, ini saya tidak akan ceritakan panjang karena waktunya sudah mepet. Ternyata dari bintang-bintang ini semua ada gambaran isyarah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih belum gambarnya, ini masih bentuk gambarnya. Makanya sampean ngeremaki gambaran itu, mun sampean nyabek gambaran itu gebebe, sampean capot tolak. Maka dari itu mun bede gambaran itu taruh di atas ya. Itu bukan hasil rekayasa, bukan oleh contekan, tapi langsung dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selama Indonesia itu ada ilmu, insya Allah aman ya. Selama ilmu ini masih ada di Indonesia, insya Allah aman ya. Alhamdulillah di sini termasuk masyarakatnya NU, amin. Kepala desanya NU, amin. Selama masih ada NU, insya Allah aman. Sampai kiamat aman. Sebab apa? NU ini merupakan suatu organisasi yang mendapat ridho dari Allah Ta'ala dan dapat syafaat Nabi dan barokahnya para wali-wali. Sengarang itu wali, yang merestui adalah wali, termasuk Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan, termasuk ratunya wali, gurunya para ulama-ulama yang ada di tanah Jawa ini. Mudah-mudahan kita sebagai NU bisa hikmat kepada NU. Barang siapa yang hikmat kepada NU, Mbah Hasyim Asy'ari ngomong begini, sopone uang sing hikmat nang NU, tak akoni santriku, walaupun tidak pernah mondok ke saya. Barang siapa yang hikmat ke NU, dianggap jadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, dan dia dianggap santrinya walaupun tidak pernah mondok, dan didoakan mudah-mudahan hidupnya barokah dunia sampai akhirat. Jadi barang siapa yang hikmat kepada NU, yakin akan barokah keluarganya dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semua hikmat kepada NU, amin ya robbal. Maka dari itu sampai harus semangat tahlilan, yasinan, karena ini kekuatan bangsa Indonesia. Dengan adanya tahlilan, ada yasinan, ada manakiban, inilah yang menyebabkan Indonesia barokah, Indonesia makmur, bencana hilang, musibah hilang, aliran-aliran lain tidak akan bisa masuk. Ini kekuatan NU luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan sebagai warga NU, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan NU, mudah-mudahan selalu abadi sampai anak cucu kita, sampai akhir hayat kita, sampai kiamat, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan pengurus-pengurus NU mudah-mudahan diberi kekuatan dohir maupun batin, mereka melayani dan membimbing kita untuk hikmat kepada NU. Kita doakan pengurus-pengurus NU-nya ini, mudah-mudahan mereka ikhlas, mudah-mudahan mereka barokah keluarganya, barokah rizkinya, dan kita semua warga NU mudah-mudahan barokah hidupnya dunia sampai akhirat, amin ya robbal alamin. Demikian para muhibbin wal muhibbat yang saya sampaikan, karena waktunya sudah malam. Kalau saya ceritakan detail mungkin waktunya masih 1 jam lagi, mengingat malam, kasihan pada jenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum. Doa dulu, tidak ada kiainya di sini. Doa kepada Kiai Muhammad Syahri. Sudah, karena saya makili Kiai Muhammad Syahri, terpaksa saya mau sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma jammilna bil afiyah salama qitna bit taqwa istiqamah wa na'ina min ujibatin nadam al halal man innaka sami'un du'a wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barokai kami semua ya Allah, keluarga kami semua yang hadir semua ini ya Allah, barokah di bulan Rajab ya Allah, barokah bulan Sya'ban ya Allah, wa balikna Ramadan ya Allah, sampaikan kami semua dan semua keluarganya ya Allah sampai bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami bertemu bulan Ramadan ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah sampai bulan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, ya Allah, balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah sampai ketemu bulan Ramadan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dengan sehat wal afiyah ya Allah. Allahumma sallim ya Allah, sallimna minal bala wal musibah. Allahumma ja'al baldatan bangsa Indonesia ya Allah, wa blusus ya Allah, Pontianak ya Rabb aman ya Allah minal bala wal musibah, khususan virus corona ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Demikian para muhibbin wal muhibbat, jikalau kami nyampaikan ada kesalahan, terutama kami mohon maaf karena bulan ini kami Madura aslinya tak patah bisa, jadi ngocak ini kan sakit, tapi terpaksa saya sampaikan sebab membulan ini kan ngocak coba tak kira ngerti. Itu pun sampai nganga karuan bulan